Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali duduk di majlis ilmu yang penuh dengan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali kelak pada hari akhirat di dalam surga Firdaus al-A'la. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mulai membahas sebuah pembahasan yang sangat penting bagi kehidupan beragama kita, yaitu pembahasan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan merujuk langsung kepada kitab tauhid, kitab at-tauhid yang telah disusun oleh salah seorang ulama besar, yaitu Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan untuk memahami lebih dalam kitab tersebut, kita akan menggunakan syarahnya, yaitu kitab Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab At-Tauhid, yang disusun oleh seorang ulama besar pula pada abad ini, yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala di dalam mengawali kitabnya ini, beliau mengatakan Kitabu At-Tauhid, kitab Tauhid. Seperti inilah beliau mengawali kitabnya. Lalu kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Masya Allah, marhaban, taqabbalallahu minkum, Masya Allah. Memberikan sebuah penjelasan tentang tauhid itu sendiri. Beliau mengatakan at-tauhidu fil lughati mustaqqun min wahhada asy-syai'a idza ja'alahu wahidan. Tauhid secara bahasa diambil dari kata wahhada asy-syai'a, menjadikan sesuatu satu. Idza ja'alahu wahidan, itu tatkala engkau menjadikannya satu.
Jadi wahada yuwahhidu tauhidan. Kalau yang memahami ilmu sarf, ya, nahwu sarf, tauhidan itu adalah masdar, menjadikan sesuatu satu. Itu tauhid, itu maknanya. Atau secara ringkasnya yaitu mengesahkan. Mengesahkan. Adapun secara istilah syar'i yaitu ifradullah subhanahu bima yahtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang menjadi kekhususannya berupa ar-rububiyah, al-uluhiyah serta al-asma was sifat. Apa yang dimaksud dengan ar-rububiyah, al-uluhiyah serta al-asma was sifat, insyaallah ini akan kita jelaskan. Tapi sebelum itu kami ingin menyinggung lawan dari tauhid. Kalau tauhid artinya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam 3 hal yang tadi kita sebutkan, maka lawannya adalah asyirku. Asyirku ma'nahu an taj'ala lillahi niddan, yaitu engkau menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan, serupaan. Ya, maka syirik yaitu maknanya adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di dalam hal peribadatan, di dalam beribadah, ya. Baik dia menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala toh, atau dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi bersamaan dengan peribadatannya kepada Allah dia juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya syirik. Dan syirik ini merupakan dosa yang paling besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Orang yang melakukan kesyirikan lalu meninggal dalam keadaan musyrik, musyrik itu orangnya, ya, syirik itu perbuatannya, orangnya dinamakan musyrik. Apabila dia melakukan kesyirikan lalu meninggal dalam keadaan musyrik, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat kelak dia akan kekal berada di dalam neraka. Di dalam surah An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni, ya, orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa yang lebih kecil daripada kesyirikan. Jadi dosa-dosa besar, berzina, membunuh, ini masih memiliki kesempatan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa syirik tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Berbeda kalau ketika hidupnya dia bertobat, meninggalkan kesyirikannya lalu meninggal, ini tentunya, ya, memiliki kesempatan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Dari definisi at-tauhid secara syar'i yang tadi kita sebutkan, yaitu ifradullah ta'ala bima yakhtassu bi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang menjadi kekhususan baginya dari sisi ar-rububiyah, al-uluhiyah serta al-asma was sifat. Apa maknanya? Ya. Dari definisi ini, lalu kemudian para ulama membagi tauhid menjadi 3. Ini perincian dari definisi tadi. Ada yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah, ada yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, dan ada yang disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Pembagian ini dilakukan oleh para ulama ya, di dalam rangka memudahkan bagi kita semua untuk memahami tauhid secara utuh, agar kita memiliki tauhid yang sempurna, bukan sebagian saja. Karena banyak di antara manusia dia aman dari satu sisi tauhid rububiyah katakanlah, tapi di dalam sisi tauhid al-uluhiyah banyak terjatuh dalam penyimpangan, dalam kesesatan yang bersifat fatal. Maka dia itu perlu ada perincian untuk memudahkan pemahaman. Ya, ini bukan berarti kita menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu trinitas. Bukan, seperti halnya orang-orang Nasrani. Konsep Tuhan mereka kan 3, Tuhan ayah, Tuhan ibu, dan Tuhan anak, bapak, ibu, dan anak. Bukan seperti itu. Tidak, ini dalam rangka untuk memudahkan pemahaman saja. Sama seperti ya ilmu-ilmu yang lainnya, kedisiplinan ilmu yang ada. Ya, kita katakan memang ini tidak ada pada zaman Nabi SAW perincian ini. Ya, akan tetapi secara ilmu dan praktek ini ada pada mereka, para sahabat Nabi SAW, pada diri Nabi SAW. Ya, sehingga kemudian banyak orang yang menyimpang ya di dalam memahami tauhid, banyak yang terjatuh dalam kesesatan yang fatal di dalam perihal tauhid, sehingga akhirnya para ulama memberikan penjelasan dengan perincian seperti ini. Dan pembagian tauhid pun ini banyak versinya. Ya, dalam pembahasan yang akan kita bahas ini dibagi menjadi 3. Di dalam kitab lain saya pernah mendapati, dalam kitab umpamanya Ma'arijul Qabul itu dibagi 2, tapi intinya sama. Intinya sama. Dalam kitab ini dibagi menjadi 3. Itu semua di dalam rangka untuk memudahkan pemahaman saja. Seperti halnya di dalam umpamanya kitab tajwid, kita ada mengenal istilah hukum nun mati dan tanwin. Ada ikhfa, idgham, izhar, iqlab. Ini kan tidak ada pada zaman dulu pembagian itu. Tapi untuk memudahkan pemahaman agar cara membaca Al-Quran kita benar, ya, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirincilah oleh para ulama pembagian ini. Begitu pula pembagian tauhid ini. Ini yang ingin kita luruskan terlebih dahulu. Baik. Yang pertama, yaitu ada yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Apa itu? Huwa ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan, kepemilikan, serta pengaturan alam semesta ini. Ya. Dan ini diambil dari kata ar-rububiyah itu sendiri. Rububiyah itu berasal dari kata ar-rabbu. Rabbu itu artinya yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Ini makna Rabb ya, dalam bahasa Arab. Maka dari itu makna tauhid ar-rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perihal penciptaan, kepemilikan,
dan pengaturan alam semesta ini, yaitu kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang ikut serta membantu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan alam semesta ini. Dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sematalah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang memiliki apa yang ada di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu Nyi Roro Kidul, baik itu malaikat atau siapapun itu, bukan mereka pemilik Laut Selatan, bukan jin penunggu Gunung Salak yang memiliki Gunung Salak itu, bukan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sematalah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menjadikan malam, Allah yang menjadikan siang, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Seluruh pengaturan ini hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Allah yang memberikan rizki, Allah yang menjadikan kita kaya, miskin, sukses, gagal, sehat, sakit, dan seterusnya. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Kemudian di sini ada perinciannya. Fa ifraduhu bil khalqi an ya'taqida al-insanu annahu la khaliqa illallah. Maksud mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sisi penciptaan, yaitu seorang manusia meyakini bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini harus terhujam di dalam hati kita keyakinan ini. Tidak ada yang menciptakan apapun di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, kepunyaan Allah lah seluruh penciptaan dan urusan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua bahwa penciptaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia terkadang menggunakan istilah menciptakan. Fulan menciptakan bangunan, fulan menciptakan baju, fulan menciptakan pesawat. Tapi penggunaan istilah menciptakan ini bukan pada hakikatnya. Bukan pada hakikatnya, dia hanya sekedar majazi saja. Majaz. Karena mereka tidak menciptakan. Mereka hanya menggabungkan unsur-unsur yang ada di alam semesta ini, di bumi ini, lalu disusun, dirakit dengan kemampuan akal yang telah Allah berikan kepada mereka, sehingga akhirnya terwujudlah pesawat, terwujudlah bangunan yang megah. Jadi mereka tidak menciptakan, mereka hanya menyusun saja. Karena yang namanya menciptakan itu harus dari nol, harus dari ketidakadaan, dan itu tidak dilakukan oleh siapapun. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, termasuk semut yang kecil, Allah ciptakan itu semua dari tidak ada menjadi ada, dengan struktur dan susunan yang kompleks yang ada di dalamnya.
Jadi seperti itu. Jadi penciptaan yang dilakukan oleh manusia itu penciptaan yang naqis, yang kurang, tidak sempurna. Ya, bukan itu yang kita maksud, tapi penciptaan yang sebenarnya sesuai dengan hakikatnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma ifradullahi bil mulki ay fa an na'taqida annahu la yamlikul khalqa illa khaliquhum, yaitu kita meyakini bahwa tidak ada yang memiliki makhluk seluruh ciptaan ini kecuali penciptanya. Ya aneh lah, artinya Allah yang menciptakan, lalu penisbatan kepemilikan dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aneh sekali. Umpamanya saya membuat HP, lalu nanti dikatakan ya HP ini milik fulan, padahal ada di tangan saya gunakan, saya yang menciptakan, umpamanya. Aneh. Ya. Dan begitu pula lah makna mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi kepemilikan, yaitu kita meyakini dengan yakinnya bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan milik tadi kita katakan Nyi Roro Kidul, ya, Kuncen Gunung Salak, bukan. Tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan milik malaikat, bukan milik nabi, ya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 189, walillahi mulkus samawati wal ardh, dan kepunyaan Allah lah, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi juga di sini, kadang istilah kepemilikan pun digunakan oleh manusia. Saya memiliki HP, memiliki baju, memiliki mata. Sama, kepemilikan ini pun bukan kepemilikan yang sempurna. Ya. Karena ya, kepemilikan yang kita miliki itu adalah kepemilikan yang sementara, yang kurang, yang majazi. Ya, di mana kita tidak bisa berbuat sekemau kita atas apa yang kita miliki. Mata ini kita katakan milik kita, tapi tidak boleh kita buang satu umpamanya karena kebanyakan. Kalau dua, saya ingin satu aja, gak boleh, karena dilarang oleh syariat. Ya, dan di sini dipahami bahwa mata bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan milik kita, tapi kepemilikannya bukan kepemilikan yang sempurna. Di mana di sana ada batasan-batasan yang membatasi kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan terhadap apa yang kita miliki. Ini menunjukkan bahwa kepemilikannya bukan kepemilikan yang sempurna. Berbeda dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki alam semesta ini dan Allah memiliki kuasa serta kehendak untuk melakukan apapun atas apa yang telah diciptakannya. Allah mau musnahkan, Allah mau hilangkan, Allah mau mengganti, Allah mau merubahnya, terserah. Dan Allah mampu untuk melakukan itu semua. Kemudian wa ma ifradullahi bitadbir, dan adapun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi pengaturan, fahuwa an ya'taqidal insanu annahu la mudabbira illallahu wahdah, yaitu seorang manusia meyakini bahwasanya tidak ada pengatur, maksudnya pengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, yang menjadikan malam Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menjadikan siang Allah, yang mengatur perputaran planet
tata surya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita kaya Allah. Yang menghidupkan kita Allah. Yang menjadikan Palestina kenapa tertimpa musibah diserang oleh Yahudi itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan hal terkecil yang terjadi di alam semesta itu terjadi atas kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dedaunan yang jatuh dari pohonnya Allah yang mengatur. Ya. Termasuk berjalannya kita ke masjid ini atas kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu keyakinan kita. Di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 31, 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Katakanlah siapa yang telah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr. Atau siapakah yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang telah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa? Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, yang demikian itu adalah Rabb kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, dan apakah setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi ya, pengaturan alam semesta ini diatur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid yang kedua tadi kan tauhid ar-rububiyah. Ya, kita ulangi lagi, ini harus dipahami secara mendalam karena ini akan menjadi dasar untuk yang berikutnya. Tauhid rububiyah itu maknanya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati kita bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sematalah zat yang telah menciptakan alam semesta ini, zat yang memiliki dan menguasai alam semesta ini, zat yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Ini tauhid ar-rububiyah. Ini harus ada pada diri kita. Karena kenapa? Orang-orang kafir aja memiliki keyakinan ini. Fir'aun memiliki keyakinan ini. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW memiliki keyakinan ini. Hanya saja mereka terjatuh pada tauhid al-uluhiyah yang kedua. Mereka meyakini bahwa yang memberikan rezeki Allah, yang menyelamatkan Allah, yang mengatur alam semesta Allah, tapi mereka tidak melakukan konsekuensinya. Konsekuensi keyakinan dari tauhid rububiyah itu. Apa itu? Yaitu tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah berasal dari kata ilah. Dan ilah artinya ma'luh. Dan ma'luh artinya ma'bud. Yaitu berasal dari kata ilah. Ilah artinya ma'luh, ma'luh artinya ma'bud, artinya adalah yang diibadahi. Yang diibadahi. Maka makna tauhid al-uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dalam melaksanakan ibadah. Ini makna tauhid al-uluhiyah. Maka dari itu para ulama juga menyebutnya sebagai tauhid al-ibadah. Ya, seorang hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan setiap peribadatan yang dia lakukan
ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apa saja ibadah? Berdoa ibadah. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kalau begitu, berdoa harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ibadah. Kalau begitu, salat harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Menyembelih ibadah. Kalau begitu, menyembelih harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, tidak boleh seseorang beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada patung, kepada Nabi Isa, kepada kuburan, kepada wali, kepada orang soleh, kepada pohon keramat. Gak boleh. Ya. Karena yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kenapa demikian? Bukankah tadi kita mengetahui bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah? Yang memiliki alam semesta adalah Allah, dan yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Maka karena Allah adalah sang pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sematalah zat yang berhak untuk diibadahi. Termasuk Allah yang menciptakan kita. Ya, adalah sebuah kezaliman yang besar kalau ada seorang hamba, dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kepadanya rizki, Allah menghidupkannya, memberikan berbagai kenikmatan, lalu dia beribadah kepada selain Allah. Dia menempatkan suatu perkara ibadah bukan pada tempatnya. Zalim namanya. Ya. Ini yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat 30. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah semata? Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang hak, ilah yang hak, yang benar. Adapun apa yang mereka seru, yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, al-batilu, adalah batil. Ya, adalah batil, tidak benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit tentang tauhid dan ibadah nanti kita potong dengan adzan setelah selesai ini. Al-ibadatu tutlaqu ala syai'aini. Ibadah itu disebutkan untuk dua hal. Al-awwalu at-ta'abbud, bima'na at-tadhallul lillahi bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'dhiman. Ya, makna ibadah yang pertama itu ta'abbud, penghambaan, dengan makna yaitu merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu maknanya adalah perendahan diri, penghinaan diri. Ini ibadah. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian makna yang kedua yaitu al-muta'abbad bihi, yaitu berupa amalannya, perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di dalam rangka penghambaan tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-ibadah, ya,
Untuk kategori yang kedua ini maknanya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah, yaitu sebuah nama yang jami', yaitu yang mencakup setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ini ibadah. Setiap apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dan perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, maka itu adalah ibadah. Hanya saja untuk mengetahui perbuatan ini dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya, itu caranya bagaimana? Caranya melihat kepada dalil. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memerintahkan ini, bahwa Allah mencintai ini, Allah memberikan keutamaan ini, Allah akan membalas dengan balasan pahala seperti ini terhadap suatu amalan tertentu, ketahuilah perbuatan tersebut adalah ibadah. Birrul walidain ibadah, akhlak mulia ibadah, menghadiri majlis ilmu ibadah, membaca Al-Quran ibadah, bersalaman ibadah, tersenyum ibadah, berdakwah ibadah, sedekah ibadah. Apapun itu yang ditunjukkan oleh dalil, oleh syariat bahwa itu diperintahkan, dicintai, diberikan keutamaan, akan dibalas pahala, diancam orang yang meninggalkannya, itu adalah ibadah. Jadi harus kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Taib kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu untuk dikumandangkan azan salat Isya. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu menjadikan setiap peribadatan yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan apapun itu. Baik itu batu, pohon, kuburan, wali, orang saleh, bahkan nabi dan para malaikat. Tidak boleh. Harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian tauhid yang ketiga, tauhid al-asma'i was sifat. Tauhid asma was sifat. Apa itu? Huwa ifradullahi azza wa jalla bima lahu minal asma'i was sifat. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dimilikinya berupa nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an,
dan hadis-hadis Nabi yang sahih tanpa mengingkarinya, tanpa merubahnya, tanpa mentakwilnya, tanpa menyamakan dengan makhluk, ya, dan tanpa mempertanyakan kaifiatnya. Ini tauhid al-asma wa sifat. Lebih rinci lagi di sini. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wa hadza yatadammanu syai'aini. Sebenarnya mudah sekali pembahasan asma wa sifat itu bagi kita untuk memahaminya, tapi ya terkadang sebagian orang ya menjadikan ribet gitu. Ya, sehingga terjatuh dalam penyimpangan. Ada dua hal yang perlu kita pahami ketika kita ingin memahami perkara